Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 2 September 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika bab 5 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 9-11. Paulus mengingatkan bahwa Kristus telah wafat untuk kita, agar kita dapat hidup bersama dengan Dia. Hidup dalam keabadian, hidup dalam kebahagiaan surgawi, bukan lagi hidup duniawi. Sehingga kita boleh mendapatkan kebahagiaan yang kita nanti-nantikan. Kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malang atau orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jagalah dan sadarlah. Kalau kita berjaga-jaga, maka ketika Dia datang, kita akan boleh masuk ke dalam kebahagiaan surgawi. Sedangkan Injil Lukas bab 4 ayat 31-37, Yesus menunjukkan kuat kuasa Allah dengan menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Ketika roh itu berteriak, "Hei engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu itu dengan kami? Engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, engkau yang kudus dari Allah." Dan Yesus mengadik, "Diam dan keluarlah." Maka orang itu menjadi sembuh. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, Ia berperintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun taat." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Santo Paulus terus mengajak umat sadar bahwa mereka adalah umat pilihan Allah dan telah dibela dengan kematian di kayu salib. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanan itu. Dan Paulus mengingatkan, hari Tuhan datangnya seperti pencuri yang tidak pernah kita duga. Seperti orang-orang yang bisa terlena. Maka umat diminta agar mereka menjadi anak-anak terang, anak-anak siang, sehingga pencuri bisa kita antisipasi kedatangannya, maka amanlah kita. Demikian pula kedatangan Anak Manusia yang tidak pernah kita duga kapan datangnya.
haruskah kita antisipasi dengan tetap berjaga-jaga. Kita disadarkan adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, yang berarti selalu mengarahkan hidup kepada Allah dan terus melaksanakan sabda dan kehendak-Nya, sehingga pengorbanan Yesus tidak akan sia-sia. Maka semoga kita semakin mampu untuk terus berjaga-jaga dan sadar kita telah ditebus oleh kematian Kristus. Maka jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan itu. Pertanyaan permenungan pertama, apakah aku selalu berjaga-jaga dan siap sedia menyambut kedatangan Anak Manusia? Ataukah aku terlena dalam tidurku? Dari bacaan Injil, Yesus menunjukkan kuat kuasa Allah dengan mengusir roh jahat. Mereka tahu siapa Yesus. Dan Yesus kemudian menunjukkan perbuatan Allah, mengusir mereka, dan orang itu menjadi sembuh. Yang menarik adalah apa yang mereka perbincangkan, reaksi apa yang muncul setelah Yesus mengusir roh jahat itu. Dikatakan semua orang takjub, lalu berkata satu sama lain, alangkah hebatnya perkataan ini, dengan penuh wibawa dan kuasa. Ia berperintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar taat kepada perkataan Yesus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, orang-orang menanggapi apa yang dikatakan Yesus kepada roh jahat hanya dengan penuh keheranan. Artinya mereka heran Yesus adalah berwibawa, tetapi mereka belum sampai pada pengalaman iman mengikuti Yesus. Ia yang berkuasa atau lebih berkuasa dari roh jahat ternyata belum mereka tangkap secara rohani. Hanya muncul kekaguman, hanya muncul keheranan. Mungkin pertanyaan, siapakah dia? Tetapi tidak sampai pada pengalaman iman untuk datang kepada Yesus, tinggal bersamanya, dan percaya kepadanya. Meskipun mereka tahu secara pikiran, namun hati mereka tetap bebal, tetap tertutup dan keras, sehingga tidak sampai pada pengalaman iman. Meskipun melihat apa yang terjadi, Yesus setiap hari, setiap saat juga menunjukkan kuat kuasa Allah dengan berbagai peristiwa yang kita hadapi. Apa tanggapan kita? Apakah hanya cukup dengan kekaguman, dengan keheranan, ataukah sampai pada pengalaman iman yang sejati? Kita mengalami kasih karunia Allah setiap hari. Akankah itu mempertebal imanku, mengokohkan imanku, atau hanya berhenti sampai pada
pemikiran saja, sehingga iman kita tidak berkembang, tidak bertambah. Maka bersama murid waktu itu, kita coba untuk tidak hanya heran dan tercengang, tetapi kita harus berani beriman, agar akhirnya kita bisa menanggapi pengorbanan Yesus di kayu salib, dan kita pun dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Mudah-mudahan iman kita semakin kokoh kuat berkembang, karena kita menyadari Dia senantiasa menolong kita, bersabda kepada kita, dan bekerja sampai hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini yang menguatkan kami, yang memperteguh iman kami, yang membuat kami semakin berani menaruh harapan kepadamu. Kuatkan iman kami yang kadang lemah digoda oleh dunia, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, iman kami tetap bertumbuh dan berkembang. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban Engkau ringankan, yang punya persoalan bantu mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya agar mendapatkan rezeki yang cukup. Untuk itu, bimbing dan sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk tetap memiliki pola hidup yang sehat, agar kita sehat dan terhindar dari segala mara bahaya. Terima kasih kepada semua saja yang telah berkontribusi kepada gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian karya, pemberian tenaga, pemberian waktu dan pelayanan kita, serta pemberian dana yang sungguh semakin memperkuat gereja dalam pelayanan dan mewartakan kerajaan surga. Siapa saja yang telah berkontribusi, saya ucapkan terima kasih, agar kita semakin katolik dan apostolik. Mari terus kita tingkatkan kontribusi kita untuk gereja. Saya mengingatkan hari Senin tanggal 8 September kita akan mengadakan perayaan syukur Ekaristi ulang tahun gereja kita yang ke-86. Mari kita syukuri dengan berbondong-bondong datang ke gereja. Kemudian lanjutkan dengan ramah tamah sederhana di Mandala Graha. Siapkan beberapa door prize sebagai ucapan syukur. Mari kita wujudkan syukur kita dengan terus-menerus ikut dalam kegiatan gereja, termasuk misa ulang tahun paroki. Panjenengan yang ingin tergerak untuk ambil bagian dalam pengadaan door prize bisa menghubungi saya, agar umat bersukacita, sehingga kita semakin kokoh kuat beriman dan gereja semakin berbuah dan berkembang. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi,
Selamat merenungkan. Salam sehat. Tuhan memberkati.